Maaf, aku tidak mau menikah. Ah, Nona Shue mungkin kurang jelas mendengarnya. Maksud saya, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Lin Yang dan menjadi istrinya? Aku tidak bersedia. Zihan, jangan main-main. Semua kerabat dan teman ada di sini. Siapa yang sedang main-main denganmu? Aku memang tidak sudi menikah denganmu. Yuehan, jika ada sesuatu yang kulakukan salah, aku pasti akan memperbaikinya. Tapi, di acara pernikahan ini, tolong jaga harga diriku, ya? Harga diri? Memangnya kamu pantas punya harga diri? Para kerabat dan teman sekalian, mungkin beberapa dari kalian belum mengenal pria ini. Hari ini, aku akan memperkenalkan dia secara resmi. Namanya Lin Yang. Dia adalah seorang pecundang. Sampah, Yuhan, menyebutnya pecundang pun sebenarnya masih terlalu baik baginya. Tepatnya, dia sama sekali bukan seorang pria sejati. Apa? Ini, dia bukan pria sejati. Apa maksudnya ini? Xiao Yuhan, kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan? Ada yang lebih parah lagi. Benar sekali, seperti yang kalian duga. Aku, Xiao Yuehan, sampai saat ini masih perawan. Alasan kenapa kita belum tidur bersama adalah karena aku menghormatimu. Aku ingin menunggu sampai hari pernikahan kita. Bukan karena aku bukan pria sejati. Hormat? Kalau bukan pria, akui saja, tidak perlu membanggakan diri seperti itu. Jika aku tidak menghormatimu, mana mungkin aku menguras seluruh hartaku untuk mengadakan pernikahan ini. Satu cincin ini saja menghabiskan biaya 200.000 yuan. Cincin murahan begini kamu sebut rasa hormat? Jika kamu memang menghormatiku, apa kamu sudah membeli rumah untuk pernikahan kita? Lalu, apa kamu sudah membeli mobil pengantin? Cepat atau lambat semua itu akan kuberikan padamu. Cepat atau lambat itu kapan? 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? Atau 20 tahun lagi? Asal kau tahu, keadilan yang terlambat itu tidak ada harganya. Begitu juga romansa masa muda. Jika baru didapat saat parubaya, tidak akan ada artinya. Jika kau tidak mau, kenapa kau setuju mengadakan pernikahan ini denganku? Kenapa? Karena kau sudah menyia-nyiakan 3 tahun masa mudaku. Aku ingin di hari pernikahan ini membuatmu jadi bahan tertawaan santero Provinsi Jiang. Kalau aku jadi bahan tertawaan, bukankah kau juga sama? Tidak, yang jadi bahan tertawaan itu cuma kau. Sedangkan aku, Tuan Muda Qin, apakah Anda bersedia menikahiku? Aku bersedia. Ini, saya sudah jadi MC pernikahan belasan tahun, tapi belum pernah melihat kejadian seperti ini. Saya permisi. Saya, Qin Lang, dari keluarga Qin Provinsi Jiang, bersedia menikahi Nona Xiao Yuehan sebagai istri saya. Qin Lang, Xiao Yuehan, semua ini sudah kalian rencanakan kan? Li Yang, kau itu bodoh. Orang sepertimu tidak pantas membuat Tuan Muda Qin yang agung ini bersusah payah menjebakmu. Liang, kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih padamu. Aku sangat suka dekorasi di sini. Ku dengar demi pernikahan ini, kau sampai berutang ratusan ribu yuan di luar sana. Aku dan Tuan Muda Qin sangat puas. Dasar tak tahu malu. Apa kalian sudah lama berselingkuh di belakangku? Kata berselingkuh itu kurang tepat. Aku dan Yuehan ini saling mencintai dan dari keluarga yang setara. Memangnya kau pikir bocah miskin yang harus pinjam uang buat nikah sepertimu pantas untuk menikahi Yuehan? Benar, dulu aku bersamamu hanya karena kau baik padaku. Tak disangka setelah 3 tahun, kau masih tetap jadi sampah yang tidak berguna. Jadi, kalian sudah merencanakan semua ini di belakangku, mencampakkanku dan menjadikanku bahan tertawaan. Sampah sepertimu memang harus segera dibuang. Enyah kau, kalian semua, keluar dari sini. Iya, pikirkanlah baik-baik. Jika kita melangkah keluar dari sini, aku jamin para penagih utang itu akan menuntutmu atas penipuan. Bersiaplah mendekam di penjara. Kau mau menjebloskanku ke penjara? Aku cuma meminjam uang. Memang kau meminjam, tapi kreditur aslimu adalah Tuan Muda Qin. Hahaha, bocah. Mau mengusir kami? Kecuali kau melunasinya hari ini. Kalau tidak, bersiaplah mendekam di penjara. Baik, kalian memang kejam. Aku pergi. Pergi pun kau tidak bisa. Hahaha, bahkan pergi pun tidak boleh? Apa kalian merasa belum cukup mempermalukanku? Lin Yang, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Yuehan. Sangat tidak sopan jika kau pergi tanpa memberikan ucapan selamat. Kalau begitu, aku ucapkan selamat untuk Tuan Muda Qin dan Nona Besar Xiao. Semoga harmonis selamanya, langgeng sampai maut memisahkan, saling menghormati, dikaruniai banyak anak cucu. Puas, sangat tegar meski memakai topi hijau, aku benar-benar kagum padamu. Kembalikan cincinku. Lin Yang, apa kau masih punya harga diri sebagai pria?
Masa cincin yang sudah diberikan diminta kembali? Bukankah kau sendiri yang bilang kalau aku bukan pria? Berikan. Kau. Anggap saja cincin ini sebagai ganti rugi atas masa mudaku yang terbuang. Cincin milikku ini hanya untuk istriku, bukan untuk penipu. Berikan. Cincin milikku ini hanya untuk istriku, bukan untuk penipu sialan. Berikan. Apa hebatnya sebuah cincin rongsokan begini? Nih, ambil kembali. Tunggu dulu. Tidak ada. Kau mau cincin ini kembali? Bukannya tidak boleh. Tapi kau harus penuhi satu syarat. Syarat apa? Hei, pembawa acaranya kabur. Pernikahanku dan Yuehan masih kurang satu orang untuk memandu. Seorang MC. Secara teknis, Yuehan juga bisa dianggap sebagai mantan istrimu. Jadi, serahkan saja tugas ini padamu. Keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Aku tidak akan setuju. Aduh, kalau begitu, kau harus membusuk di penjara. Padahal aku baru saja berpikir untuk menghapus semua hutangmu jika kau setuju. Yang, kekuatan batinmu belum sempurna. Bersabarlah, tahan, tetaplah rendah hati. Setuju. Orang bijak adalah mereka yang tahu cara menyesuaikan diri dengan keadaan. Mulailah. Para tamu undangan yang terhormat, selamat datang semuanya. Tuan Muda Qinlang, Xiao Yuehan. Berhenti, berhenti. Perkenalanmu salah. Qinlang dan Xiao Yuehan. Apanya yang salah? Nama Qinlang benar, tapi penyebutan Xiao Yuehan salah. Apa namanya juga palsu? Bukan begitu. Kau harus memperkenalkannya seperti ini. Selamat datang di acara pernikahan Tuan Muda Qin dan calon istri dari saya, Lin Yang, yang bernama Xiao Yuehan. Bukan begitu. Kau harus memperkenalkannya seperti ini. Selamat datang di acara pernikahan Tuan Muda Qin dan calon istri dari saya, Lin Yang, yang bernama Xiao Yuehan. Para tamu undangan yang terhormat, rekan-rekan sekalian, selamat datang di acara Tuan Muda Qin. Hahaha. Aduh sayang, kamu nakal sekali menghinanya seperti itu. Dia sampai hampir tidak sanggup bicara lagi. Lin Yang, cepatlah. Aku sudah bosan menunggu terlalu lama. Jika waktu keberuntungannya terlewat, apa kau sanggup menanggung akibatnya? Selamat datang semuanya di acara Tuan Muda Qin, serta pernikahan calon istri saya, Lin Yang, sebelumnya. Istri yang tadinya akan menikah denganmu itu, cepat katakan. Aku sudah tidak sabar untuk malam pertama. Selamat datang semuanya. Tuan Muda Qin, dan pernikahan mantan calon istriku, Lin Yang, yaitu pernikahan Xiao Yuehan. Dasar jalang banyak tingkah. Harusnya kau katakan dari tadi. Bagus. Ayo bertepuk tangan. Hei, lanjutkan. Janji sucinya belum diucapkan. Mempelai pria, apakah Anda bersedia menikahi mempelai wanita? Saya bersedia. Mempelai pria, di sisa hidup Anda, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, sehat maupun sakit. Apakah Anda bersedia terus bersamanya? Meskipun Yuehan adalah calon istrimu yang belum sah, tapi saya bersedia. Meskipun Yuehan adalah calon istrimu yang belum sah, tapi saya bersedia. Lin Yang, ayo cepat tanya aku. Meski aku mantanmu, aku yakin kau akan mendoakan kebahagiaanku dengan tulus. Ibuku pernah bilang, selama ilmu belum sempurna, harus menahan diri. Tahan diri. Sabar. Sabar. Mempelai wanita, bersediakah Anda menikah dengan mempelai pria? Ekspresi macam apa itu? Kau tidak puas atau merasa dendam? Lin Yang, sadarilah posisimu sebelum bicara. Mempelai wanita, apakah Anda bersedia menikahi mempelai pria? Jawablah. Saya bersedia. Lin Yang, memang cuma kau yang hebat. Bisa menahan apa yang tak sanggup ditahan orang biasa. Ninja Turtles pun kalah darimu. Mempelai wanita, di sisa hidup Anda, baik miskin maupun kaya, sehat maupun sakit. Anda bersedia untuk terus bersamanya. Saya bersedia. Upacara selesai. Pernikahan ini, saya, Bai Qingqiu, dari keluarga Bai di Provinsi Jiang, tidak setuju. Tunggu, pernikahan ini, saya, Bai Qingqiu, dari keluarga Bai di Provinsi Jiang, tidak setuju. Kau tidak setuju. Memangnya kau pikir kau siapa? Diam. Beliau adalah nona besar keluarga Bai dari Provinsi Jiang, Bai Qingqiu. Keluarga Bai ya? Nona besar memang berkuasa penuh. Tapi bukan berarti bisa mengatur urusan pernikahan orang lain kan? Kalian mau menikah atau punya anak? Aku tidak peduli.
Tapi jika kalian tidak menuruti keinginanku, begitu melangkah keluar dari pintu ini, aku akan membuat keluarga Qin dan Xiao segera bangkrut. Apa sebenarnya maksudmu? Bukan apa-apa. Aku hanya tidak suka melihat kalian berdua menikah. Nona besar Bai, jangan pikir karena keluarga Bai kaya dan berkuasa di Provinsi Jiang, Anda bisa bertindak sesuka hati. Kalau punya uang dan kuasa, tentu saja bisa melakukan apa saja. Jika belum bisa bertindak sesuka hati, itu artinya kekayaan dan kuasamu belum cukup. Tidak suka melihat kami menikah. Mungkinkah Nona besar juga terpikat pada Tuan Muda Qin dan ingin bersaing denganku? Jika saya bisa mendapatkan perhatian dari Nona besar Bai, saya, Qin Lang, dengan senang hati bersedia. Kau, aku tidak tertarik pada sampah. Lin Yang, apakah kau bersedia menjadi menantu di keluarga baikku? Lin Yang, apakah kau bersedia menjadi menantu terhormat di keluarga baikku? Nona Bai, Anda memintaku menjadi menantu di keluarga Bai? Nona Bai, apa Anda sudah gila? Keluarga Bai yang terpandang, keluarga terkaya nomor 1 di Provinsi Jiang, ingin mencari pria tak berguna seperti ini untuk dijadikan menantu? Kenapa? Kau keberatan? Memangnya keluarga Bai butuh kau? Cari cara melakukan sesuatu. Saya tidak berani. Bagaimana, Lin Yang? Jika menjadi menantu terhormatku, tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Kecantikan Nona Bai tiada tara, ada begitu banyak pemuda berbakat, kaya, dan berkuasa di Provinsi Jiang. Mengapa tidak memilih salah satu dari mereka? Aku, Bai Qingqiu, tidak pernah memandang pria dari kekayaan atau kekuasaannya, karena tidak ada yang lebih kaya dan berkuasa dariku. Aku, Lin Yang, mengakui bahwa aku tidak berguna. Bahkan sudah menjadi bahan tertawaan di Provinsi Jiang. Nona Bai, mengapa Anda memilihku menjadi menantu laki-laki Anda? Hanya karena enak dipandang. Kau cukup jawab, bersedia atau tidak? Bersedia. Aku, Lin Yang, bersedia masuk ke keluarga Bai sebagai menantu. Ikutlah denganku. Lin yang rendahan tetaplah rendahan. Meski masuk ke keluarga kaya, kau tak akan bisa jadi terhormat. Ini yang pertama. Jika aku mendengarnya lagi, keluarga Xiao tak perlu ada lagi. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Tadinya ingin mempermainkan Lin Yang, tapi sekarang malah begini. Wajah kita sudah benar-benar dipermalukan. Aduh, Yuehan, jangan emosi dulu. Bagaimana aku tidak emosi? Sekarang keluarga Qin dan Xiao benar-benar sudah jadi bahan tertawaan di seluruh Jiangcheng. Siapa sangka Lin yang bisa mendapatkan perhatian dari nona besar keluarga Bai menjadi menantu keluarga Bai. Mungkinkah? Apa keistimewaan anak ini? Tentu saja dia punya keistimewaan. Dia sangat payah, sangat tidak berguna, dan sangat lemah. Sepertinya nona besar Bai juga bisa salah pilih orang, malah memilih sampah seperti itu. Tuan Muda Qin, Anda harus membalaskan dendamku. Tapi Lin yang dilindungi oleh nona besar Bai, sepertinya ini tidak akan mudah. Apa kau rela melepaskannya begitu saja? Tapi kita tidak bisa mengorbankan keluarga Qin dan Xiao sampai bangkrut demi balas dendam. Katanya setelah menikah kau akan menuruti semua keinginanku. Sekarang urusan sekecil ini saja kau tidak mau membantuku. Ini, bagaimana kau bisa bicara begitu? Aduh, asal kau menurut saja, aku akan menuruti segala kemauanmu. Kau mau menurut tidak? Tuan Muda Qin, tentu saja aku paling patuh padamu. Kalau begitu jadilah anak baik, lupakan soal dendam itu. Hei! Tarik napas, buang napas. Dengarkan. Bagaimana bisa aku melahirkan putra yang penakut sepertimu? Seorang bayi Qingqiu saja berani bertindak lancang di hadapan keluarga kita. Jika kita tidak melenyapkannya, seluruh provinsi Jiang akan mengira kita lemah dan bisa ditindas semaunya. Benar sekali. Tapi bagaimanapun keluarga Bai adalah orang terkaya di provinsi Jiang. Dengan kekuasaan mereka, aku takut kita. Tenang saja, aku sudah merencanakannya. Benarkah? Apa susahnya melenyapkan seorang Lin Yang? Nanti bahkan keluarga Bai pun tidak akan bisa lolos. Tuan Qin, apa rencanamu? Beberapa hari lagi. Bukankah hari ulang tahun nenek tua keluarga Bai? Tuan Muda Liu, bukankah kalian sudah menyiapkan hadiah ulang tahun? Saat itu tiba, siasat Qin Lang memang yang paling hebat. Hahaha. Saat itu, kita bisa mencaplok keluarga Bai dan menjadi penguasa di Provinsi Jiang. Kalau begitu, selamat kepada keluarga Qin karena telah menjadi orang terkaya di Provinsi Jiang. Ayah, aku yang tidak berguna, tidak bisa membawa pulang menantu yang ayah inginkan. Ayah, dulu ayah mengajariku, sebelum ilmu sakti sempurna,
Aku harus tetap rendah hati dalam segala hal. Biasanya, Xiao Yuehan memukul dan memaki diriku. Aku bersabar. Aku dianggap sebagai sampah dan menjadi bahan tertawaan di seluruh provinsi Jiang. Aku menerimanya. Tapi sekarang, dia membatalkan pernikahan di depan umum, menipu dan menghinaku. Pernikahan dengan keluarga Xiao ini. Aku tidak bisa melanjutkannya lagi. Beruntung ada nona besar, keluarga Bai yang menjagaku, sehingga aku bisa baik-baik saja. Ibu, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Untuk membalas budi baiknya hari ini. Selama aku masih hidup, aku akan melindungi keluarga Bai agar tetap aman. Masih punya muka untuk kembali. Perbuatan hebat yang kau lakukan sudah tersebar ke seluruh provinsi Jiang. Apa yang sudah kulakukan? Sebagai putri sulung keluarga Bai yang terhormat, beraninya kau merebut mempelai pria di depan umum? Kau telah mempermalukan seluruh keluarga Bai. Nyonya besar, Anda sendiri yang bilang, aku harus segera menikah untuk memperkuat kekuasaan keluarga Bai. Sekarang aku sudah membawa menantumu pulang, apalagi yang tidak memuaskan. Aku tidak merestui pernikahan ini. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kami sudah resmi mendaftarkan pernikahan. Keberatanmu sudah tidak berguna lagi. Demi dia, kau berani menolak pernikahan yang kuatur? Dasar bocah miskin, tidak punya kuasa maupun harta. Apa yang kau lihat dari dia? Keluarga Bai punya segalanya. Asalkan dia memperlakukanku dengan baik. Dia adalah menantu keluarga Bai. Nyonya besar, jangan khawatir. Setelah menikah aku, pasti akan menjaga King Qiu dengan baik. Saat keluarga Bai bicara, kau tidak punya hak untuk ikut campur. Hanya kau dari sini. Aku, cepat pergi dari hadapanku. Berhenti. Keluar. Berhenti, pergi. Coba saja, kalau kau berani menyentuhnya. Terlepas dari kau setuju atau tidak, pernikahan kami sudah sah. Mulai hari ini, dia adalah menantu keluarga Bai. Kau, ayo Lin Yang, kita pergi. Siapa yang menyuruhmu masuk ke kamar? Bukankah kita sudah menikah? Bukankah seharusnya kita tidur bersama? Xiao Yuehan sudah bilang, kalau kau itu bukan lelaki sejati, masih berani memanjat ranjangku. Kemampuan tidak ada, tapi nyalimu besar juga. Alasan kami tidak tidur bersama karena aku menghormatinya agar kesuciannya terjaga sebelum menikah. Aku bisa membuktikannya padamu malam ini. Lepaskan. Istriku, kau panggil aku apa tadi? Presdir Bai, menurutmu apa alasanku memilihmu untuk menikah denganku? Jangan-jangan kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Aku memang benar-benar menyukaimu. Yang aku hargai adalah ketidakbergunaanmu dan fakta bahwa kau bukan lelaki sejati. Aku menikahimu hanya demi nyonya besar. Jangan paksa aku lebih jauh lagi. Lakukan saja tugasmu. Jadilah halat yang berguna. Ingatlah posisimu dan jangan melampaui batas. Cepat berlutut, Nyonya besar, Anda. Hari ini keluarga Bai kedatangan tamu agung. Mana pantas seorang menantu benalu berdiri menyambut tamu? Hahaha, bukankah ini menantu benalu dari keluarga Bai? Aduh, mana mungkin aku sanggup menerima hormat darimu. Dia hanyalah sampah yang tak berguna, tak pantas menjadi menantu keluarga Bai kami. Lebih pantas menjadi anjing penjaga di keluarga Bai. Jangan hiraukan dia, Tuan Muda Liu. Silakan masuk, silakan. Aduh, Ternyata sepatuku jadi kotor setelah berjalan sejauh ini. Menantu benalu, cepat bersihkan. Kau, cepat lap sampai bersih. Jika bukan karena kebaikan, Bai Qingqiu padaku, aku... Cepat bersihkan. Nyonya besar, ternyata menantu ini tidak sepenuhnya sampah ya. Setidaknya, dia cukup pandai menyemir sepatu. Liu Long, untuk apa kau datang ke sini? Pertama, aku datang untuk membicarakan bisnis bernilai ratusan juta dengan keluarga Bai. Di sisi lain, aku ingin melihat seperti apa rupa menantu benalu yang terkenal di provinsi Jiang ini. Jika kedatanganmu hanya untuk menghina Lin Yao, maka keluarga Bai tidak menyambutmu. Silakan pergi, aku tidak akan mengantarmu. Bai Qingqiu, beraninya kau bicara seperti itu pada Tuan Muda Liu. Kau dan Tuan Muda Liu adalah pasangan yang serasi. Dialah yang akan menjadi menantu keluarga Bai di masa depan. Nyonya besar, aku dan Qingqiu sudah menikah. Memangnya kenapa kalau sudah menikah, Qingqiu hanya sedang khilaf dan tertipu olehmu? Pernikahan ini bisa dibatalkan semudah saat dibuat. Aku tidak akan bercerai. Bahkan jika aku bercerai pun, aku tidak akan pernah sudi bersama orang seperti Liu Long.
Bai Qingqiu, jangan tidak tahu diuntung. Tuan Muda Liu itu punya harta dan kuasa. Dia setara dengan keluarga baik kita. Mana mungkin sampah seperti Lin yang bisa menandinginya. Tuan Muda Liu lah yang bisa memberimu kebahagiaan. Apa punya harta dan kuasa sudah pasti bahagia? Harta dan kuasa memang belum tentu bahagia. Tapi tanpa itu semua, kau pasti akan menderita. Sudahlah, kalau tidak punya harta atau kuasa, bahkan tubuh sehat pun tidak punya. Seluruh provinsi Jiang juga tahu, kau itu sampah impoten. Apa yang bisa engkau andalkan untuk membahagiakan Qingqiu? Hanya modal mulut. Sudahlah tidak punya harta atau kuasa, bahkan tubuh sehat pun tidak punya. Seluruh provinsi Jiang tahu kalau kau itu sampah impoten. Apa yang kau andalkan untuk membahagiakan Qingqiu? Hanya modal mulut? Aku tidak begitu. Kalau kau tidak bekus, biarkan orang yang mampu menggantikanmu. Aku tidak keberatan membantumu. Selama Nona Bai masih menjaga kesuciannya, posisi nyonya muda keluarga Liu ini akan selalu kusisakan untukmu. Jodoh apanya? Kau hanya menginginkan kecantikannya saja. Kulihat kau bersusah payah menjadi menantu keluarga Bai karena punya niat terselubung, pasti ada tujuan lain. Nyonya besar, aku membawakan kontrak miliaran untuk keluarga Bai, tapi Anda membiarkan menantu ini menghinaku. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Liu. Nyonya besar, sana, aku. Minta maaf. Maafkan aku, Nyonya besar. Selanjutnya, kita akan membahas bisnis senilai ratusan juta. Ini adalah rahasia perusahaan. Ada si menantu ini di sini. Rasanya kurang pantas. Menantu sampah. Cepat enyah dari sini. Sampah, tetaplah sampah. Tidak pantas berada di tempat terhormat. Luar biasa, ilmu saktiku akhirnya mencapai puncaknya. Ribuan hantu melayang, yin dan yang terbalik. Hawa membunuh membubung tinggi. Ini pertanda malapetaka besar. Ini adalah formasi haus darah. Seseorang ingin membinasakan seluruh keluarga Bai. Siapa sebenarnya yang telah mereka singgung? Tega-teganya seseorang bertindak sekejam ini? Untunglah ada aku di sini, aku bisa melindungi nyawa mereka. Langit bulat bumi persegi. Hukum 9 bab berlaku. Kini kuangkat kuas. Biarlah ribuan hantu bersembunyi. Jika bukan karena bantuanku, keberuntungan keluarga Bai pasti sudah habis tersedot oleh formasi ini. Dan berakhir dengan kemusnahan seluruh anggota keluarga. Lin Yang, Istriku, Lao Bai, Prestir Bai. besok adalah hari ulang tahun nenek besar. Ini 200.000 untukmu. Pergilah pilih hadiah ulang tahun yang bagus untuk beliau. Serahkan padaku, aku pasti akan memberikan kejutan untuk nenek besar. Asalkan jangan membuatku kaget saja sudah cukup. Semoga nenek besar dilimpahi berkah seluas laut timur dan panjang umur setinggi langit. Bagus. Bagus sekali. Hari ini adalah hari ulang tahun. Nenek besar, lukisan wanita cantik karya Tang Yin ini kuberikan kepada Anda. Semoga nenek besar menikmati kebahagiaan yang abadi. Memang hebat Tuan Muda Liu. Hadiahnya sungguh luar biasa. Setidaknya lukisan ini bernilai puluhan juta. Anda adalah sesepuh Qingqiu. Sudah sewajarnya saya berbakti pada Anda. Selama Qingqiu menyukainya, ini bukan apa-apa. Hahaha. Lin Yang, di hari ulang tahun nenek besar ini, apa kau datang dengan tangan kosong? Tentu saja tidak. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk nenek besar. Hadiah bagus? Apa yang bisa diberikan oleh seorang menantu numpang? Lebih baik tidak usah ditunjukkan agar tidak mempermalukan diri sendiri. Nenek besar, meskipun dia tidak semurah hati Tuan Muda Liu, tapi Lin yang sudah menghabiskan 200.000 yuan untuk menyiapkan barang antik bagi Anda. Ini bukti ketulusannya. Apa seorang menantu numpang bisa beli barang semahal itu? Jangan-jangan itu uang darimu juga. Apa yang diberikan si menantu numpang itu? Cepat keluarkan, biar kami bisa lihat juga. Kebetulan sekali. Hadiah untuk nenek tua dariku juga karya Tang Yin. Si menantu ini seleranya bagus ya. Tapi lukisan wanita cantik ini cuma ada satu. Entah apa maksud si menantu memberikan barang palsu untuk ulang tahun nenek tua. Apa niatnya? Yang sebenarnya. Lancang sekali. Apa kamu pikir keluarga Bai mudah dibodohi? Zinchu, inikah menantu hebat yang kau pilih? Lin Yang, aku memberimu 200.000,
tapi kau malah beli barang palsu. Istriku, yang kuberikan pada nenek tua inilah karya asli Tang Yin. Menantu numpang. Maksudmu, aku yang sudah keluar 20 juta ini, membeli barang palsu sedangkan punyamu yang seharga 200,000 itu asli? Si menantu ini sudah pintar berbohong dan berani memfitnah Tuan Muda Liu. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Cepat minta maaf pada nenek tua. Istriku, aku... Minta maaf. Istriku, apa yang kukatakan itu benar? Benar. Cepat berlutut dan minta maaf. Apa kau mau diusir dari keluarga Bai? Berlutut. Baik. Hei, tidak perlu. Keluarga Bai kami tidak sanggup menerima hadiah sebesar ini. Tidak perlu, keluarga Bai kami tidak sanggup menerima hadiah sebesar ini. Lebih baik si menantu numpang ini enyah saja dari keluarga Bai. Nenek tua, Lin Yang juga hanya ditipu. Mengingat ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Mohon ampuni dia sekali ini saja. Hari ini adalah ulang tahun Nyonya Besar. Para tokoh terkemuka Provinsi Jiang akan datang merayakannya nanti. Kurasa dia sengaja ingin mempermalukan keluarga Bai. Dia benar-benar berniat buruk. Kaulah yang berniat buruk. Jangan berikan barang palsu. Apalagi barang pembawa sial dan kotor seperti ini. Nyonya Besar, aku menghabiskan 20 juta untuk hadiah ini. Bukannya berterima kasih, kalian malah mencurigaiku punya niat terselubung. Chen Jin, berani sekali kamu. Tak hanya memberi barang palsu, tapi juga berani balik menyerang. Nyonya Besar, milikku inilah yang asli. Siapa yang tidak tahu kalau karya Tang Yin sangatlah mahal? Bagaimana mungkin kamu membeli karya asli Tang Yin hanya dengan 200,000? Lelucon macam apa ini? Itu karena penjualnya tidak tahu barang, dia salah mengira itu palsu dan menjualnya padaku. Menantu numpang, apa kamu sedang menghina kami semua buta dan menganggap penglihatanmu yang paling hebat? Jika tidak segera minta maaf, cepat enyah dari keluarga Bai. Kamu, tetua Su dari Pavilion Zhenbao tiba. Hahaha, bertepatan dengan hari ulang tahun Nyonya Besar, saya yang tua ini berdoa. Semoga berkah Nyonya, seluas lautan dan panjang umur seperti pohon pinus di Gunung Nanshan. Ini hanya barang palsu yang dibeli menantu ini di kaki 5, tidak perlu dipedulikan. Palsu? Tapi ini adalah karya asli Tang Yin yang sesungguhnya. Mungkinkah tetua Su salah lihat? Lukisan yang diberikan Tuan Muda Liu inilah yang asli. Ya, benar sekali. Inilah barang palsu yang dibeli menantu keluarga Bai di kaki 5. Maksudmu penglihatanku sudah rabun hingga tak bisa membedakan permata dan batu? Bukan begitu maksud saya. Saya telah menilai harta selama puluhan tahun dan tidak pernah sekalipun salah lihat. Ini adalah karya asli Tang Yin. Sedangkan yang ada di tanganmu itu baru barang palsu. Apa? Orang tua ini belum pernah melihat ada orang yang begitu buta, berani menyia-nyiakan harta karun seperti ini. Saya permisi. Hei, apakah ini benar-benar karya asli Tang Yin? Aku sudah bilang pada kalian sejak tadi. Kalian saja yang tidak percaya. Chen Su, cepat berlutut. Kenapa belum berlutut? Kau menyuruhku berlutut. Kau sudah tahu lukisan itu asli. Kenapa tidak menjelaskannya dengan jelas? Aku sudah mengatakannya, tapi kalian lebih memilih percaya hasutan dan tidak mempercayaiku. Masih berani berdalih. Sepertinya kau sengaja melakukannya, membuat keluarga Baiku rugi jutaan dolar. Niatmu sungguh keji. Nyonya tua, jelas-jelas Anda lebih memilih percaya pada Xiao Xiao daripada aku, sekarang malah menyalahkanku. Percaya padamu? Jika memang ingin kami percaya, kenapa kau tidak mempertaruhkan nyawamu untuk menasihati kami? Jika kau sampai mengancam dengan nyawa, mana mungkin kami tidak percaya? Aku, Nyonya tua, Liu Long berani mengirim barang palsu untuk ulang tahun Anda. Niatnya sungguh busuk. Aku juga tidak tahu kalau ini palsu. Aku pasti sudah ditipu orang. Benar sekali. Dengan status Tuan Muda Liu, mana mungkin dia memberikan barang palsu? Meskipun lukisan ini tidak bernilai, ini tetap merupakan ketulusan hati Tuan Muda Liu. Aku pasti akan menyimpannya dengan baik. Nyonya tua, lukisan ini mengundang energi negatif dan roh jahat. Sangat tidak membawa keberuntungan. Lebih baik segera dibuang supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Aku sudah kehilangan satu lukisan asli. Jika aku membuang pemberian Tuan Muda Liu ini lagi, bukankah keluarga Baiku akan rugi besar? Nyonya tua, lukisan ini sangat jahat. Jika disimpan lama di rumah, pasti akan mendatangkan bencana. Menantu numpang ini berani-beraninya mengutuk keluarga Baiku, Itu hanya keberuntungan kucing buta mendapat tikus mati. Kau hanya kebetulan membeli barang asli saja. Sekarang malah bicara takhayul. Aku rasa kau memang berharap keluarga Bai tertimpa sial.
Bukan aku, Chen Shu. Apa kau baru puas kalau sudah membuatku mati karena marah? Nyonya besar, tidak peduli apakah lukisan ini bermasalah atau tidak, barang palsu lebih baik, segera dibuang saja. Meskipun palsu, ini adalah wujud niat baik Tuan Muda Liu. Jadi tentu harus disimpan baik-baik. Gantung saja di ruang tamu ini sebagai bukti persahabatan abadi antara keluarga Bai dan Liu. Nyonya besar, jika lukisan ini tetap disimpan, bencana pasti akan datang. Diam kau. Kau terus-menerus mengutuk keluarga Baiku dan mengadu domba hubunganku dengan Tuan Muda Liu. Apa maumu? Sepertinya kau sangat ingin keluarga Bai dan Liu bermusuhan agar posisimu sebagai menantu parasit di keluarga Bai semakin kokoh. Nyonya besar, saya melakukan ini demi kebaikan Anda. Demi kebaikanku? Kalau memang demi kebaikanku, segera tanda tangani surat cerai ini dan pergi dari keluarga Bai. Tunggu apa lagi? Cepat tanda tangani, jangan hambat kebahagiaan Qingqiu dan Tuan Muda Liu. Nyonya besar, cukup. Anda tidak berhak memutuskan hal ini. Menantu parasit ini sudah merugikanku puluhan juta, sekarang malah mengutukku. Hari ini dia harus diusir dari keluarga Bai. Lin Yang, mantan istrimu kabur dengan pria lain. Sekarang, istri barumu juga akan segera jadi milikku. Topi hijau ini, satu persatu kau pakai di kepalamu. Jangan-jangan, kau sudah ketagihan memakainya? Apa? Kau mau bilang apa? Laki-laki tak berguna sepertimu, lebih baik cari pohon untuk gantung diri saja? Kalian apa? Cepat tanda tangani dan pergi. Kalau kau masih berani mengganggu, hati-hati, akan kulaporkan engkau atas penipuan pernikahan. Kalau gagal jadi parasit, kau bisa makan nasi penjara. Aku menipu pernikahan? Benar sekali. Kau tak punya uang, tak punya kuasa, malah bergelimang utang ratusan ribu. Sengaja menjadi menantu keluarga Bai bukankah hanya demi mengincar uang? Jika tujuanku adalah uang, mengapa aku memberimu ini? Lukisan asli Tang Yin, hadiah semahal ini? Itu hanya taktik untuk mendapat keuntungan lebih besar demi menguasai keluarga Bai nantinya. Cukup, Lin Yang adalah pria pilihanku. Jika kalian ingin mengusirnya, usir aku sekalian. Cukup, Lin Yang adalah pria pilihanku. Jika kalian ingin mengusirnya, usir aku sekalian. Kau? Sepertinya anak ini sudah mencuci otakmu. Nyonya besar, jangan marah. Kami tidak mengusirnya. Tapi bagaimana kalau dia sendiri yang ingin pergi? Lalu bagaimana? Jika Lin Yang pergi atas kemauannya sendiri, maka pernikahanku selanjutnya terserah Nyonya besar. Lin Yang, bisnis keluarga Liuku tersebar di seluruh negeri. Meski bukan orang terkaya, tapi kami punya aset ratusan miliar. Jika kau mau pergi baik-baik, aku beri kau 3 juta. Bagaimana? Oh, 3 juta, lumayan juga. Dengan 3 juta kau bisa pulang ke kampung dan jadi orang terkaya di sana, cukup untuk menikahi 10 istri. tapi sebagai menantu numpang, meski kau tetap di sini, Nyonya besar takkan pernah mengakuimu. Daripada jadi babu dan diperbudak di sini, lebih baik bawa uang ini pulang dan jadi orang kaya. Saat itu, para wanita pasti akan mengantre untukmu kan? Hah? Lin Yang, kau mau uang 3 juta ini? Atau tetap jadi menantu numpang di keluarga Bai yang derajatnya lebih rendah dari anjing? Siapa juga yang mau menolak uang? Siapa juga yang mau menolak uang? Astaga kau. Bai Qingqiu, kau lihat sendiri kan? Pria macam apa yang kau cari ini, hanya demi 3 juta saja, dia sudah mencampakkanmu. Dasar orang mata duitan. Kau benar-benar membuatku kecewa padamu. Terima kasih. Cepat ambil uangnya. Aku belum selesai bicara. Kenapa kalian terburu-buru sekali? Lian, apalagi yang ingin aku katakan? Aku memang tidak akan menolak uang. Tapi bukankah uang ini terlalu sedikit? Zushu, kau ingin merampok di tengah kesempatan ini? Kau mau berapa? 3 juta. Zuisu ini sombong sekali bicaranya. Bukan itu saja? Mungkinkah 300 juta? Zushu yang serakah, bagaikan ular menelan gajah, hati-hati mati kekenyangan. Aku mau 3 lu. Aku mau 3 miliar. 3 miliar? Zuisu, apa kau sudah gila? Lin Yang, tak kusangka aku begitu berharga di matamu. Jika tahu kau begitu tak tahu budi, aku tak seharusnya menolongmu di pesta pernikahan itu. Aku mau 3 miliar. Liu Long, kau mau berikan atau tidak? Lin Yang, apa kau pikir dirimu pantas dihargai 3 miliar? Aku memang tidak layak, tapi keluarga Bai dan Liu layak mendapatkan harga 3 miliar ini.
Sudah lama aku tidak melihat orang sesombong dirimu. Sudah lama juga aku tidak melihat orang yang begitu terburu-buru ingin mati sepertimu. Kusarankan, jangan tidak tahu diri. Kemarahan keluarga Liu bukan hal yang bisa kau tanggung. Lin Yang, saranku padamu, cepat ambil 3 juta itu dan pergi dari sini, atau uang tak didapat, nyawa pun hilang. Bagaimanapun, yang satu orang terkaya di Jiangcheng, yang lainnya punya bisnis di 5 negara. Masa 3 miliar saja, kalian tidak sanggup mengeluarkannya? Bai Qingqiu, lihatlah menantu pilihanmu ini, kemampuannya nol tapi nyalinya besar sekali. Kau tahu siapa keluarga Bai kami. Beraninya kau mencoba memeras keluarga Bai. 3 miliar tidaklah banyak. Lagi pula, ini adalah pedang pelindung nyawa kalian. 3 miliar tidak banyak, karena ini adalah uang untuk menebus nyawa kalian. Menantu sampah, kau berani mempermainkan kami? Bagaimana bisa kau sebut ini mempermainkan? Sebab, jika tanpa bantuanku, kalian benar-benar tidak akan hidup lama. Kau masih berani mengutuk kami? Energi yin di lukisan ini terlalu kuat, merusak keseimbangan yin yang keluarga Bai, hingga ratusan hantu berdatangan. Jika tanpa perlindunganku, seluruh keluarga Bai pasti akan musnah. Ratusan hantu datang. Seluruh keluarga musnah? Benar. Tadinya demi menghargai King Q, aku berniat menyelamatkanmu secara diam-diam. Tapi, karena nenek besar begitu tak sabar mengusirku, sekarang kalian hanya bisa membayar uang untuk menebus nyawa. Haha, setelah malam ini lewat, semuanya akan terbukti. Berhenti. Nenek besar, Anda tidak bisa mengusirnya begitu saja. Membiarkannya pergi dengan selamat sudah merupakan kemurahan hati keluarga Bai. Jika tidak, karena dia terus mengutuk keluarga Bai, dia pantas dikuliti hidup-hidup. Masa muda, di usia 16, tumbuh di keluarga miskin. Siapa yang ada di sana? Siapa yang berani main sandiwara hantu di kediaman Bai? Keluar sekarang juga. Aku memang sedang mencarimu. Lembah Sungai Merah. Hahaha. Hei, bangunlah. Bai Qingqiu, sedang nyanyi lakon apa kau tengah malam begini? Kau ingin membuatku mati ketakutan, ya? Waktunya sudah hampir tiba, keluarga Bai pasti sedang terkena serangan balik energi jahat, dan sekarang pasti sedang kacau balau, kan? Biar kulihat sekacau apa kalian sekarang. Tolong, tolong. Nenek besar, Anda baik-baik saja. Kenapa aku ada di sini? Pagi ini saya menemukan Nyonya tua tergeletak di halaman, jadi saya menyuruh orang untuk menggotong Nyonya kembali ke sini. Nyonya tua, apakah Anda sedang berjalan dalam tidur? Fuyang. Bai Qingqiu, lancang sekali kamu. Aku tahu kamu tidak senang karena aku mengusir menantu itu dari rumah. Ternyata kamu berani menjebakku. Nyonya tua, apa yang Anda bicarakan? Bagus ya kamu. Aku belum membuat perhitungan denganmu soal sandiwara hantu di halaman semalam, dan sekarang kamu masih berani pura-pura tidak tahu. Saya tidak melakukannya. Masih tidak mau mengaku. Masih tidak mau mengaku, Nyonya tua. Apa yang sebenarnya Anda bicarakan? Mungkinkah benar-benar bukan dia? Semalam kamu benar-benar tidak sedang menyanyi opera di luar? Semalam saya tidur sangat awal. Mana ada menyanyi opera? Nyonya tua, jangan-jangan Anda hanya mengalami mimpi buruk. Kamu sedang menyindirku sudah pikun ya? Aku masih bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Tadi malam, jelas-jelas ada seorang wanita yang sedang bernyanyi di halaman. Muda di usia 16, tumbuh di keluarga miskin. Nyonya tua, saya benar-benar tidak melakukannya. Lagi pula, jika suaranya sekeras itu, tidak mungkin saya tidak mendengarnya. Apa benar-benar aku yang bermimpi? Nyonya tua, Anda pasti hanya bermimpi. Tidak ada orang yang menyanyi. Sebaiknya Anda istirahat saja. Ini semua salah menantu sialan itu. Sepanjang hari terus bicara soal hawa jahat. Gara-gara dia aku jadi mimpi buruk, tahu begini lebih baik aku patahkan saja kakinya.
Lewat sini? Di sini, di sini. Wanita tadi ada di sini. Tapi di sini tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin tidak ada? Aku melihatnya dengan jelas tadi. Nyonya tua, saya rasa Anda memang sedang bermimpi. Apa kamu sedang menghinaku, Saudara Bun? Tapi, Nyonya besar, villa ini dijaga ketat oleh pengawal di luar dan di dalam. Jangankan orang, seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Lalu bagaimana dia bisa masuk? Tadi dia jelas-jelas bersembunyi di sini. Hongbao, apa yang kau rasakan? Mungkinkah ucapan Li yang benar? Apa benar ada Hawaiian yang menghantui lukisan ini? Hawaiian? Chingchu, cepat, cepat cari seorang pria ke sini. Pria punya energi yang kuat, Hawaiian, dan kesialan apapun pasti akan musnah. Kalau begitu, aku akan memanggil Li yang kembali. Dia juga pria. Energinya pasti kuat. Lin, yang mana bisa dianggap pria, segera undang Tuan Muda Liu ke sini. Wah, Yang Mulia, ada apa ini? Aku menyuruh kalian membeli kado ulang tahun, tapi kalian malah membelikanku barang palsu. Bilangnya kado yang istimewa. Memangnya keluarga bayi akan membiarkannya begitu saja? Hasilnya, kalian benar-benar membuatku malu besar. Anda hanya memberiku 300.000 yuan. Harga segitu mana mungkin bisa dapat yang asli. Tidak bisa beli itu tandanya kau tidak bekus. Menantu keluarga bayi saja bisa beli yang asli, hanya dengan 200.000 yuan? Apa? Sampah yang kau pelihara itu ternyata hebat juga. Baguslah, dia memberikan karya asli. Sepertinya posisinya sebagai menantu keluarga bayi makin kuat. Apa gunanya punya barang asli? Bukankah dia sudah diusir dari rumah? Diusir dari rumah, itu tidak penting. Qin Lang, bagaimana kau akan membayar rasa malu yang kau berikan padaku? Hai Jun, tenang saja, aku akan segera sampai. Tuan muda ini punya urusan penting hari ini. Urusan kita akan kita selesaikan lain hari. Fa. Ingin kulihat sampai kapan kau bisa sesombong ini. Setelah energi keberuntungan keluarga Bai habis terkuras, kalian semua harus mati. Tuan Muda Liu, silakan duduk, silakan duduk. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan kamar tamu, mulai sekarang tinggallah di kediaman Bai. Nyonya tua, kurasa tidak pantas membiarkan orang luar tinggal di kediaman Bai. Orang luar apa? Tuan Muda Liu adalah menantu pilihanku. Cepat atau lambat, dia akan menjadi bagian dari keluarga ini. Bagus juga jika dia pindah lebih awal, agar bisa membangun kedekatan denganmu. Hanya saja akan merepotkan Tuan Muda Liu. Hahaha. Hei, tidak merepotkan sama sekali selama demi kebaikan Qingqiu, aku bersedia melakukan apa saja. Jangan berpura-pura lagi. Siapa yang tidak tahu niat busukmu itu? Hei, Qingqiu, kau benar-benar salah paham padaku? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Jika energi yin ini masuk ke tubuhmu, lalu terjadi sesuatu padamu, aku akan sangat sedih. Kurasa tidak perlu menyiapkan kamar tamu. Tuan Muda Liu akan tinggal bersamamu saja. Bagus juga, agar dia bisa melindungimu dari dekat. Nyonya tua kau. Baik, sudah diputuskan. sungguh licik Nyonya Tua Bai, menghalalkan segala cara demi tujuannya. Beraninya memaksa menjodohkan King Qiu dengan Liu Long. Akan kutunjukkan sebuah pertunjukan yang menarik, pembalikan yin dan yang. Aduh, ini semua berkat Lin Yang. Dia bilang ada energi buruk, energi yin. Justru itu memberiku keuntungan besar. Hahaha, Lin Yang, oh Lin Yang, lihat saja istrimu, bagaimana dia akan menjadi milikku malam ini. Hahaha. Tuan Muda Liu. Apa aku terlalu bersemangat sampai salah dengar? Tuan Muda Liu. Siapa? Siapa di sana? Mungkinkah aku berhalusinasi? Hari ini adalah hari bahagiaku. Jangan biarkan sayangku menunggu terlalu lama. Siapa? Siapa itu? Siapa ya? Tuan Muda Liu, Qingqiu, kenapa kalian berpakaian seperti ini di sini? Tentu saja, sedang menunggumu di sini, Tuan Muda. King Qiu, kenapa hari ini kamu begitu mesra? Tuan Muda Liu tidak suka? Suka sekali.
Bagaimanapun rupamu, aku suka semuanya. Cingcu, kamu mau apa? Bagaimana kalau kita main yang lebih menantang? Baik, baik, baik. Ah, Cingcu, kenapa tanganmu dingin sekali? Kalau begitu biarkan aku menghangatkanmu. Akan kuhangatkan dengan baik. Tuan Muda Liu, aku di sini. Aduh, aku di sini loh. Hei, Cingcu, kamu di mana? Sayang, kamu di mana? Tuan Muda Liu, aku di sini. Ayo tangkap aku. hei, Aku datang. Tunggu sampai aku menangkapmu. Hehe. Guna, di mana kamu? Di mana sih? Cingciu, jangan sembunyi lagi. Aku sudah tidak sabar. Tuan Muda Liu pukul dia. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Sangat liar. Aku suka. hahaha. Aib keluarga, benar-benar aib keluarga. Cingcu, jika ini tersebar, mau ditaruh di mana muka nenek ini? Kenapa Tuan Muda Liu tiba-tiba jadi begini? Mungkinkah dia punya penyakit? Atau jangan-jangan ucapan Lin yang benar? Maksudmu, dia kena guna-guna Aku. Kenapa? Tuan Muda Liu. Kamu tidak ingat? Aku cuma ingat Cingciu berdiri di hadapanku. Lalu setelah itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Kakak senior. Ah, Cingciu jangan lari, Cingciu. Hei, berhenti. Kenapa kau malah diam saja? Cepat panggil Jungsi kembali. Cingciu. Hei, Cingciu. Hei, Cingciu. Menantu, cepatlah cari jalan keluar. Tuan Muda Liu tidak sadarkan diri. Sepertinya, hawa jahat telah merasuki tubuhnya. Pikirannya dikendalikan dan dia berhalusinasi. Pikirannya dikendalikan? Benar, jika tidak segera diselamatkan, paling ringan dia akan menjadi idiot seumur hidup. Paling parah, nyawanya bisa melayang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lin Yang, cepat pikirkan cara jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda Liu di kediaman Bai, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Sangat mudah untuk membuatnya sadar, pukul dia. Gunakan tenaga, semakin kuat, semakin baik, semakin sakit, semakin efektif. Jika keluarga Liu menyalahkan kita, bagaimana jadinya? Nyonya besar, Anda melakukan ini demi kebaikan Tuan Muda Liu. Aku khawatir setelah dia sadar nanti, dia malah sangat berterima kasih kepada Anda. Mana mungkin dia menyalahkan Anda? Benar juga. Tuan Muda Liu, aku juga demi menyelamatkanmu, tahanlah sedikit. Cingcu, kau saja yang pukul. Aku, tenaga anak muda kan lebih kuat. Cepatlah, kalau terlambat, nyawa Tuan Muda Liu bisa terancam. Hei, minum wine. Cepat hentikan. Cepat berhenti. Begitu buka mata, langsung memanggil nama King Qiu. Sepertinya dia belum sadar sepenuhnya. Pukul, terus pukul, hajar lebih keras. Paman, ini aku. Paman. Bukankah ini sebuah konspirasi? Apa dia masih dikendalikan? Aku sudah sadar. Sadar? Tuan Muda Liu sudah sadar tapi berani menyerang Nyonya Besar? Mungkinkah dia memang sudah punya niat buruk sejak lama? Ini benar-benar penghinaan bagi keluarga baik kami. Nyonya Besar, sepertinya Tuan Muda Liu masih dikendalikan, makanya dia meracau begini. Kita harus terus memukulnya. Hua. Nyonya Besar, Hawa Yin telah merasuki tubuh Tuan Muda Liu. Anda harus sadar, hati-hati, jangan sampai terpedaya oleh kata-katanya. Aduh, bagaimana ini? Nenek tua, ayo teruskan. Perlawanannya sangat sengit. Kenapa? Sepertinya makin parah. Pukul lagi. Sudah dipukul selama ini, apa masih harus lanjut? Tuan Muda Liu, Anda sudah sadar, kan? Sudah sadar, sudah. Hei, cepat beritahu polisi.
Hei, Tuan Muda Liu, Anda sudah tidak apa-apa? Kalian memukulku? Aku kan melakukannya demi kebaikanmu. Kalau tidak kupukul sampai sadar, aku khawatir kau sudah kehilangan akal sehatmu. Masih berani bicara begitu? Aku pergi. Aku sudah sadar dari tadi. Kalau sudah sadar, kenapa tidak bilang dari tadi? Mulutku kau sumbat. Bagaimana aku bisa bicara? Teruskan saja. Aku yakin ini semua ulahmu. T. Aku yakin ini semua ulahmu. Jika bukan karena rencana Lin Yang, kau mungkin sudah kehilangan akal sehatmu. Kalau dia sehebat itu, kenapa tidak membantu dari tadi? Membuatku dipukuli seperti ini, jelas sekali dia hanya ingin mempermalukanku. Lihatlah, sejak menantu benalu ini datang, keluarga Bai selalu tertimpa musibah. Nenek tua, kau masih punya muka untuk memanggilku? Lihatlah menantu macam apa yang kau cari, dia benar-benar pembawa sial bagi keluarga Bai. Menantu benalu, cepat pergi dari sini sebelum membawa bencana yang lebih besar. Nenek tua, terlalu dini untuk memusuhi aku sekarang. Formasi di rumah ini belum dihancurkan, cepat atau lambat energi Yin akan menyerang balik. Lukisannya sudah robek, energi Yin hawa sialnya sudah hilang total. Menantu benalu ini sudah tidak berguna lagi. Nyonya besar, Lin Yang baru saja menyelamatkan Anda sekalian. Cih, Bisa menjadi menantu numpang di keluarga Bai selama beberapa hari adalah berkah dari 8 kehidupan baginya. Menyelamatkanku, itu sudah seharusnya dia lakukan. Hanya karena sudah menyelamatkan kami, dia pikir bisa berlagak semena-mena di keluarga Bai. Jangan harap menantu numpang, cepat enya dari sini. Nyonya besar, jangan sampai Anda menyesal nanti. Aku takut caramu mengusirku hari ini akan sama dengan caramu memohon aku kembali. Hei, bukankah ini menantu mulia keluarga Bai? Kenapa kita bertemu di sini? Lin Yang, sudah diusir secepat ini? Sepertinya posisi menantu keluarga Bai bahkan belum sempat kau nikmati, ya? Apa yang kalian mau? Aduh, apa yang bisa kami lakukan? Kami cuma ingin melihat kehebatan menantu numpang keluarga Bai ini. Hahaha, sampah, tetaplah sampah. Kau pikir dengan bersusah payah mendekati nona besar keluarga Bai, kau bisa langsung sukses besar. Akhirnya kau tetap saja diusir keluar seperti sampah. Jangan-jangan karena kau loyo dan tidak bisa memuaskan nona besar Bai? Aduh, siapa di seluruh provinsi Jiang yang tidak tahu kalau Lin Yang hanya pajangan yang tidak berguna? Hei, mohonlah padaku, nanti aku perkenalkan pada Xin Xie tua, dia akan memberimu beberapa tusukan jarum. Siapa tahu, masalah kecilmu itu bisa sembuh. Ide bagus, tapi tidak perlu repot-repot mencari Sinse. Aku sendiri bisa menyembuhkanmu. Termasuk menyembuhkan Tuan Muda Qin, soal masalahmu yang cuma tahan 3 menit meski sudah minum obat. Kau, bicara omong kosong apa kau? Apa aku bicara omong kosong atau tidak, orangnya sendiri pasti tahu. Apa aku bicara omong kosong atau tidak, orangnya sendiri pasti tahu. Hei, kau meragukanku? Aduh, mana mungkin Tuan Muda Qin begitu? Aku tidak hanya bisa mengobati ejakulasi dininya, tapi juga bisa menyembuhkan penyakitmu. Penyakit apa? Jangan bicara sembarangan ya. Mandul itu penyakit serius loh. Tadinya aku pikir, karena kita saling kenal, aku mau membantumu mengobatinya. Tapi sayang sekali. Mandul? Tuan Muda Zeng, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak bicara sembarangan. Penyakitnya itu akibat berkali-kali aborsi. Kalau tidak percaya, cek saja ke rumah sakit. Nanti juga ketahuan. Aborsi? Bukannya kamu bilang padaku kalau kamu masih perawan? Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin. Makanya dia memfitnahku. Anda harus membalaskan dendamku. Bocah nakal. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Pengawal, patahkan kakinya. Kekuatan. Mau apa kau? Kalau kau berani menyentuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Mana mungkin aku menyentuhmu? Kau sudah menjauhkan wanita seperti ini dariku. Aku malah sangat berterima kasih padamu. Aborsi lebih dari 10 kali? Xiao Yuhan, bukannya kau bilang kau masih perawan? Kalau hari ini aku tidak tahu, apa kau mau mengumpulkan satu tim sepak bola sekalian? Kau. Dulu saat kau mengejarku, kau bilang semua itu tidak penting. Kau mencintai pribadiku, bukan tubuhku. Hanya karena kesalahan yang dilakukan semua wanita, kau jadi tidak mencintaiku lagi.
Kalau bukan karena kau perawan, mana mungkin jalang sepertimu bisa masuk ke keluarga Chenku? Kau pikir aku masih bisa berharap orang sepertimu melahirkan anak laki-laki untukku? Kau pikir kau jauh lebih baik daripada si sampah liang itu? Lihat saja kondisimu yang loyo itu. Kalau aku tidak punya simpanan di luar, aku tidak tahan berada di sisimu semenit pun lagi. Apa katamu? Apa aku salah bicara? Lihat saja tampang payahmu itu. Masih mimpi ingin punya anak laki-laki? Bermimpilah sana. Jalang, Kau berani memukulku. dasar jalang, ku habisi kau. Hentikan. Hanya karena seorang Lin yang saja, kalian sudah kelabakan seperti ini, dua orang bodoh tak berotak. Seorang Lin Yang saja membuat kalian kacau balau, dasar dua orang tak berguna. Ayah, wanita inilah yang menipuku duluan. Aku menipumu. Kalau dulu bukan karena kata-kata manismu yang membujukku, tak terhitung berapa banyak orang kaya yang mengantre untuk kutipu. Cukup. Berhenti bertengkar. Kalian membuat kepalaku pusing. Sekarang, fokuslah untuk menghadapi musuh. Urusan kalian bisa diselesaikan nanti. Benar, bocah bernama Lin Yao itu tidak boleh dibiarkan hidup. Tuan Qin, cepatlah bertindak. Tenang saja, keluarga bayi tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Tenanglah. Formasi haus darah yang kupasang telah diaktifkan oleh energi yin. Sudah waktunya memanen darah keluarga bayi. Ayah, setelah membereskan keluarga bayi, bayi King Qiu itu harus kau sisakan untukku. Siapa yang tidak tahu kalau nona besar keluarga bayi itu kecantikannya luar biasa, nanti biarkan dia melahirkan anak laki-laki yang gemuk untukku untuk meneruskan garis keturunan keluarga Qin kita. Tenang saja, bukan hanya bayi King Qiu, semua milik keluarga bayi akan jadi milikmu. Bagus, hahaha. Sekarang, masalah rumah ini sudah selesai. Dan menantu sampah itu juga sudah diusir. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Nenek Agung, sekarang Cingcu sudah melajang lagi mengenai pernikahan saya dengannya. Bagaimana menurut Anda? Tenang saja, soal pernikahanmu dengan Cingcu, aku yang akan memutuskannya. Nyonya tua, walaupun Anda mengusir Lin Yang, dia tetap pria pilihan saya, baik Yan Sui. Saya takkan pernah menikah dengan orang lain. Hal ini tidak bisa ditentukan oleh sikap keras kepalamu itu. Nyonya tua, Anda. Meski keluarga bayi terkaya di Provinsi Jiang, tapi kita masih kurang aliansi. Jika bersekutu dengan keluarga Liu lewat pernikahan, posisi kita tak akan tergoyahkan demi keluarga bayi. Pernikahan ini harus tetap terjadi. Hei, apa yang terjadi? Anggur ini. Mungkinkah ini kutukan yin yang dikatakan si menantu itu? Siapa di sana? Cepat, tolong aku. Cepat, tolong aku. Hei, jangan mendekat. Jangan mendekat. Liu Long, siapa yang tahu kalau penyakitmu itu menular padaku? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Masalah pernikahan kita bicarakan lagi nanti. Nyonya tua, aku akan membawamu mencari ibumu. Tempat keluarga bayi ini benar-benar terkutuk. Kenapa selalu sial setiap kali aku mendekat? Kalau bukan demi harta keluarga bayi, sumur hidup aku takkan sudi datang lagi. Cepat pergi dari sini! Apa yang terjadi padaku? Apa benar keluarga bayi ini pembawa sial? Kamu di depan, kamu di belakang. Cepat kejar dia, cepat. Waktunya sudah tiba. Begitu formasi haus darah diaktifkan, keberuntungan keluarga bayi akan lenyap. Sekarang mereka pasti sedang sangat sial. Sudah saatnya mereka datang memohon padaku. Hei Lin Yang. Cepat, selamatkan kami. Aku hanyalah sampah yang diusir oleh keluarga bayi. Mana mungkin aku punya kemampuan untuk menyelamatkan kalian? Menantuku yang baik, asalkan engkau menyelamatkanku, kau akan tetap menjadi menantu kesayangan keluarga bayi. Kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Wah, aku tidak berani. Bukankah menantu kesayanganmu ada di sini? Bukan saya. Anda dan Bayi Jingjing menikah lebih dulu. Saya ini bukan apa-apa. Saya janji tidak akan mengganggu Anda dan Nona Bayi lagi. Tolong, cepat selamatkan aku. Lin Yang, Nyonya besar sudah berjanji. Tolong bertindaklah dan selamatkan mereka. Bukannya tidak bisa menyelamatkan kalian. Tapi, seperti yang kubilang sebelumnya, biaya penebus nyawa kalian. Akan kuberikan. Sekarang juga kuberikan. Jangankan 3 miliar pun akan kuberikan. Jangankan 3 miliar, 30 miliar pun akan kuberikan. Melihat ketulusan kalian, bukan tidak mungkin aku menyelamatkan nyawa kalian.
Tapi, energi yin ini sudah melilit kalian. Tenagaku hanya cukup untuk menyelamatkan satu orang saja. Apa? Apa aku harus menyelamatkanmu dulu? Atau menyelamatkanmu? Aduh, selamatkan aku. Selamatkan aku. Menantu yang baik, asal kau menyelamatkanku, aku tidak akan menghalangi lagi pernikahanmu dengan Qingqiu. Hei, selamatkan aku. Hei! Hei! Tuan Muda Lin! Si nenek tua ini selalu mempersulitmu. Untuk apa menyelamatkannya? Tentu saja harus selamatkan aku. Kau berani memakiku? Memang kenapa kalau aku memakimu? Orang sepertimu ini sinis, kejam, dan gila harta, selalu menghina dan memaki Tuan Muda Lin. Orang sepertimu ini, apa gunanya dibiarkan hidup? Hah? Memangnya kau orang baik, dasar rakus dan mesum, bajingan berkedok manusia. Jika tidak menyelamatkanku, apa dia harus menyelamatkanmu? Jika kau dibiarkan hidup, entah berapa banyak lagi orang yang akan kau celakai. Waktunya hampir habis, kalian sudah putuskan siapa yang mau diselamatkan? Terlambat sedikit saja, keberuntungan kalian akan tersedot habis, dan kalian akan mati seketika. Waktunya sudah hampir habis, sebenarnya kalian sudah memutuskan mau selamatkan siapa. Sedikit terlambat saja, aku khawatir seluruh energi keberuntungan kalian akan terserap habis, dan nyawa kalian akan melayang. Selamatkan aku. Aku tambah 3 miliar lagi. Hei, selamatkan aku! Keluarga Bai adalah yang terkaya di Provinsi Jiang. Uang pasti bukan masalah bagimu. Hei, tolong selamatkan aku. Anda akan jadi tamu agung keluarga Liu. Aku, Liu Long, rela menghambakan diri selamanya. Aku juga bisa menyerahkan saham keluarga Bai kepadamu, mobil mewah, villa, akan kuberikan sebanyak apapun yang kau mau. Ya, baiklah. Melihat ketulusan kalian berdua, aku akan menyelamatkan kalian berdua. Terima kasih Tuan Muda Lin. Terima kasih Tuan Muda Lin. Tapi apa? Tapi kalian harus menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Itu masalah kecil, apa saja yang kau butuhkan? 2 ranting pohon persik dan 2 mangkuk urin bocah. Untuk apa menyiapkan barang-barang itu? Ranting persik bisa mengusir roh jahat, sedangkan urin bocah adalah benda berelemen yang murni. Dengan 2 benda ini, energi jahat atau energi yin, apapun bisa dihancurkan. Tuan Muda Lin, yurin bokah dan ranting persik ini sudah siap. Aduh, kenapa kita kembali ke sini lagi? Tempat ini sungguh mengerikan. Siapa yang memulai, dia yang mengakhiri. Untuk melenyapkan energi yin di tubuh kalian, tentu saja kita harus kembali ke sumbernya. Tianyang, apa kau yakin bisa melakukannya? Tenang saja, serahkan padaku. Tuan Muda Lin, sebenarnya bagaimana cara menggunakan benda ini? Cepatlah dimulai. Benar, kalau sampai energi keberuntungan kami habis tersedot, tamatlah kami. Oh, apa maksudnya ini? Ranting persik ini berkhasiat mengusir bala. Kalian hanya perlu menggunakannya untuk memukul tubuh, maka energi yin dalam tubuh akan lenyap. Semakin keras pukulannya, semakin manjur khasiatnya. Ayo cepat, kalau tidak segera bertindak, begitu energi yin berkumpul di organ dalam, nyawa kalian tidak akan tertolong lagi. Nenek tua, maafkan saya. Tolong tahan sebentar ya. Nenek tua, maafkan saya. Tolong tahan sebentar. Bocah, apa kau sedang mencari kesempatan untuk balas dendam? Nenek tua, bagaimana bisa Anda berpikir begitu? Bukankah saya melakukan ini demi menyelamatkan Anda? Baik, kalau begitu kamu juga tahan sebentar. Aku akan segera menyelamatkanmu. Tuan Muda Lin bilang, semakin keras pukulannya, semakin efektif. Semakin sakit, maka khasiatnya semakin bagus. Tuan Muda Liu, jangan salahkan aku ya. Sudah tidak kuat, energinya masih belum bersih sepenuhnya loh. Tuan Muda Lin, apa tidak ada cara lain lagi? Kalau terus dipukuli begini, aku takut sebelum energi yin-nya hilang, nyawa kami sudah melayang duluan di sini. Kalau cara lain sih, memang masih ada satu, yaitu dengan mangkuk air seni perjaka ini. Ini adalah benda dengan unsur yang murni, pasti bisa mengusir semua energi yin dalam tubuh kalian. Gerakan kalian cepat sekali, aku kan belum selesai bicara. Bukankah kau bilang benda ini bisa menghilangkan energi jahat? Memang benar bisa menghilangkan energi yin, tapi tidak perlu diminum, cukup disiramkan saja ke tubuh. Apa? Aduh, Lin Yang, apa kau sengaja melakukan ini? aduh, Anda benar-benar salah menyalahkan saya. Kalau begitu kenapa kau tidak menghentikan kami? Kalian geraknya cepat sekali, aku tidak sempat menghentikannya. Kau. Tapi kulihat aura kalian sudah stabil,
Sepertinya energi jahatnya sudah hilang sepenuhnya. Ayo pergi. Energi jahat di tubuh nenek tua sudah hilang. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Syukurlah kalau begitu. Kali ini terima kasih berkat bantuanmu. Ini 6 miliar untuk biaya menghilangkan energi yin dari Liu Long. Terimalah dulu. Untuk apa kamu memberiku uang? Terima kasih sudah membantuku di acara pernikahan waktu itu. Aku tidak bisa menerima uang ini. Bukan hanya tidak bisa kuterima. Aku justru harus memberimu uang. Apa maksudmu? Nenek baru saja bilang, selama kamu menyelamatkannya, dia akan membiarkanmu menjadi menantu keluarga Bai. Bahkan akan menyerahkan seluruh saham grup Bai kepadamu. Membantumu adalah kewajibanku. Aku tidak butuh uang itu. Dasar bodoh. Kinkyu, kalau uangnya tidak mau, lalu bagaimana denganku? Kamu mau aku atau tidak? Apa kamu tidak mau tinggal di keluarga Bai dan menjadi pria sejatiku? Aku mau. Aku mau. Liang bodoh, apa semua ini sudah selesai? Belum. Mata langit, terbukalah. Benda apa ini? Seseorang memasang formasi haus darah di kediaman Bai untuk menyerap keberuntungan kalian. Jika bukan karena bantuanku hari ini, kalian semua pasti akan sangat sial dan mati mendadak. Sebenarnya, siapa yang tega menyerang keluarga Bai? Apa kamu bisa menghancurkan formasi ini? Masalah kecil. Bangkit, kembalilah ke langit. Jangan sungkan, posisi pertama benar. Yah. Ayah, ada apa? Ada yang menghancurkan formasiku. Aku terkena serangan balik. Ayah, lalu bagaimana ini? Kenapa panik? Dia hanya kebetulan bisa menghancurkan formasiku. Tunggu sampai aku pulih sejenak. Aku akan menjadikannya wadah kultivasi untuk melatih ilmu saktiku. Cianda, keluar kamu. Marga Chin, keluar kamu. Liu Long, apa yang kamu lakukan di sini? Apalagi yang bisa aku lakukan? Tentu saja untuk membuat perhitungan dengan kalian. Mau perhitungan apa kamu dengan keluarga Kinku? Lukisan kuno pemberian putramu itu tidak hanya palsu, tapi juga membawa energi yin yang mencelakaiku hingga jadi begini. Bukankah utang ini harus segera dilunasi? Lalu, apa maumu? Aku kecelakaan mobil, dipukuli habis-habisan oleh wanita tua keluarga Bai, dan ditipu singka miliar oleh boka bernama Lin yang itu. Kalau dibulatkan, kalian harus bayar temu miliar. Tidak berlebihan kan? Sama sekali tidak. Akan kuberikan sekarang juga. Uang ini akan kubakar untukmu setelah kau mati nanti. Ampun, selamatkan nyawaku. Aku tidak mau uangnya lagi. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Aku sudah pulih sepenuhnya. Berikutnya adalah giliran keluarga Bai dan Lin Yang. Segera bawa mereka ke hadapanku. Orangnya sudah dibawa. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Kenapa malah dia? Mana nona muda keluarga Bai? Lin yang selalu menempel di sisinya. Kami benar-benar tidak punya kesempatan. Dasar tidak berguna. Pergi kalian. Nyonya, tua Bai. Tidak menyangka kan? Suatu hari, Anda juga akan menjadi tawanan Kinlang. Karena kalian tahu siapa aku, cepat lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak memangnya kenapa? Jika tidak, keluarga baikku akan meratakan keluarga Qin dan menghabisi nyawa kalian di Provinsi Jiang. Aduh, aku takut sekali. Tapi Nyonya tua Bai, Anda sekarang sedang saya ikat. Sepertinya yang akan mati di sini sebentar lagi bukan saya kan? Berani Anda menyentuh seujung jariku saja, keluarga Bai tidak akan melepaskanmu. Jika Qingqiu dan Lin yang tahu aku menghilang, mereka akan membalikkan seluruh provinsi Jiang untuk menemukanmu. Bagus kalau mereka datang. Panggil Shen Bai. Aku khawatir nyawamu akan berakhir di sini. Sebaiknya mereka datang. Jika tidak datang, aku khawatir ajalmu sudah tiba hari ini. Apa yang ingin kau lakukan? Aku punya uang, asalkan kau melepaskanku, aku akan berikan sebanyak apapun yang kau mau. Aku akan memberimu 1 miliar. Bagaimana kalau 1 miliar? Nyonya besar, tidak mungkin berpikir 1 miliar saja cukup untuk mengusir kami, kan? Lalu sebenarnya berapa banyak yang kau inginkan? Aku mau seluruh harta kekayaan keluarga Bai milikmu. Aku ingin posisi orang terkaya di Provinsi Jiang. Kau sungguh serakah,
Lebih baik kau ambil saja nyawaku. Baiklah kalau begitu, akan kuturuti keinginanmu. Ah, tunggu. Akan kuberikan. Asalkan kau melepaskanku, aku akan menyerahkan seluruh saham keluarga Bai. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Sejauh yang aku tahu, seluruh saham keluarga Bai ada di tangan Bai Qingqiu. Asalkan kalian mau melepaskanku, aku akan memancing Bai Qingqiu ke sini dan menyerahkannya pada kalian. Hidup atau matinya terserah kalian.